Semoga lekas sembuh, Pak. Amin, amin. Juga doa cepat dapat jodoh, Bu, yo. Oh, begitu. Iya, iya. Ya nggak apa-apa, Bu, doa gitu yo. Kan baik juga, Bu, yo. J, Pak. Iya. Iya, Masya, alhamdulillah. Yun. Ikan. Oh. Yuk. Nah, Dik, sama kenal. Oh. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mic-nya. Suaranya berdekatan. Mantul, ya. Di sana ada laptop 3 berdekatan Oh, suruh jauh-jauh dikit. Oh gitu ya? Vera berada di dalam satu ruangan yang sama ya, Pak ya? Iya, Bu. Ini kami di SD, laptopnya berjejer-jejer. Oh, kalau pindah dulu, Ver, supaya tidak berdengung. Bisa nggak, Vera? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara workshop penerapan metode pembelajaran problem basic learning dan project basic learning. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Yeni Rahmawati MPD selaku pemateri kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir pada malam hari ini serta teman-teman KKN internasional yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti workshop penerapan metode pembelajaran problem basic learning dan project basic learning ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Selanjutnya, perkenalkan, saya Vera Putri Metasaroh, selaku moderator akan menyampaikan susunan acara workshop penerapan metode pembelajaran problem basic learning dan project basic learning pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan CV materi. Acara yang ketiga, penyampaian materi. Acara yang keempat, sesi tanya jawab. Dan acara yang kelima, penutup. Masuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara kita pada malam hari ini. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan kurikulum vitae pemateri. Nama Ida Yeni Rahmawati MPD. Tempat tanggal lahir Ponorogo 1 Agustus 1989. Perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Alamat rumah Jalan Budi Utomo nomor 10 Ponorogo. Riwayat pendidikan perguruan tinggi. Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta, lulus tahun 2012. Pasca sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Universitas 11 Maret Surakarta, lulus tahun 2014. Dan sekarang sedang menempuh doktoral Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Malang. Piagam penghargaan. Juara 1 Lomba Cipta dan Baca Puisi Antar Dosen, tahun 2016. Duta Bahasa Negara Kemdikbud Penugasan Mengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di KBRI Portugal, tahun 2021. Pengajar BIPA di KBRI Manila, Filipina, tahun 2022. Organisasi Profesi Ilmiah. Afiliasi pengajar dan pegiat BIPA, Jabatan Pengurus Bidang 5 Humas, tahun 2016 sampai 2020. Afiliasi pengajar dan pegiat BIPA, Jabatan Pengurus Bagian Kerjasama, tahun 2020-2024. Asosiasi Dosen PG PAUD, Jabatan Anggota 2016 sampai 2020. Asosiasi Dosen PG PAUD, Jabatan Anggota tahun 2020-2024. Memasuki acara yang 3, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Idayani Rahmawati. Kepada beliau, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Vera. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak, Ibu semua. Mungkin mohon izin untuk bisa membuka layar video supaya kita bisa saling kenal gitu ya, bisa saling bertatap maya di Google Meet pada malam hari ini. Dan bisa lebih hangat silaturahmi kita pada malam hari ini. Mungkin seperti itu. Mohon izin Bapak Ibu untuk berbagi untuk membuka layar videonya mungkin. Ya. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati pada malam hari ini, kira-kira yang hadir dari sekolah di Kepong, Malaysia ada berapa Bapak Ibu guru? Kalau boleh tahu Mbak Vera malam hari ini? Untuk yang dari Kepong masih Pak Ikhwan aja, tapi di sebelahnya itu ada Ibu Salimah. Oh, baik-baik. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi yang dari guru PAUD? Sudah hadir beliau? Belum ada, Bu. Yang dari guru PAUD belum ada ya? Ya, baik. Pak Ikhwan, mohon izin malam hari ini mengganggu istirahat Bapak Ibu di Malaysia dengan adanya kegiatan Mbak Vera untuk workshop malam-malam begitu ya. Harusnya Bapak Ibu malam hari ini beristirahat, namun malah diganggu gitu ya dengan adanya kegiatan workshop malam hari ini. Mohon izin ya Bapak Ibu, mohon maaf apabila mengganggu istirahat Bapak Ibu sekalian. Tujuan kami tidak lain malam hari ini ingin bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Kiranya silaturahmi ini harapan kami bisa bermanfaat untuk baik untuk mahasiswa kami, untuk Bapak Ibu sekalian, untuk lembaga dan untuk semuanya. Baik, namun jika memang dirasa nanti ya kurang bermanfaat, mungkin bisa disampaikan kepada kami, tentu untuk perbaikan-perbaikan di masa selanjutnya ketika ada mahasiswa kami yang akan melaksanakan KKN Dik di lembaga Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, mohon izin malam hari ini sebenarnya saya ingin diskusi, sharing gitu ya, ngobrol dengan Bapak Ibu yang ada di Malaysia terkait tentang pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu begitu. Karena saya di sini juga bukan tadi kalau disebut Mbak Vera pemateri gitu ya, tetapi saya di sini sebenarnya juga masih belajar Bapak Ibu
ya. Jadi sama-sama belajarnya sehingga sifatnya tidak begitu resmi-resmi sekali gitu ya, sharing saja gitu, karena memang program ini sebatas program pengabdian masyarakat yang kami tujukan kepada Bapak Ibu di tempat KKN mahasiswa kami. Baik, mohon izin sebelumnya mungkin saya berbagi layar ya Mbak Vera. Ya, sebentar. Ya, Bapak Ibu sekalian, tema malam hari ini untuk diskusi kita adalah tentang metode pembelajaran PBL dan PJBL pada kurikulum Merdeka. Sebelumnya bahwa kerangka besar adanya kegiatan malam hari ini adalah ingin mensosialisasikan pada Bapak Ibu terkait kurikulum Merdeka yang saat ini sedang digembar-gemborkan gitu ya, sedang disampaikan kepada Bapak Ibu dimanapun Anda berada terkait dengan kurikulum baru yang namanya kurikulum Merdeka. Sebenarnya kurikulum Merdeka ini yang seperti apa toh Bu gitu ya, kok setiap ganti menteri, ganti lagi kurikulumnya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti ya Bapak Ibu ya, yang berada di Malaysia tentang bagaimana kurikulum dalam satuan pendidikan itu setiap pergantian menteri maka kurikulumnya berganti gitu ya. Pada hakikatnya Bapak Ibu kurikulum ini berganti, yang lebih utama namanya gitu ya. Kalau sebelumnya adalah kurikulum 13 gitu, dan sekarang menjadi kurikulum Merdeka gitu. Nah, saya mungkin akan memberikan pengantar terlebih dahulu tentang sebenarnya apa sih pentingnya kurikulum pada lembaga pendidikan gitu ya. Sebuah lembaga pendidikan tentunya menjadi tumpuan ya orang tua atau masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya kepada Bapak Ibu guru, kepada lembaga supaya pada akhirnya nanti nasibnya gitu ya lebih baik gitu ya daripada kedua orang tuanya, misalnya seperti itu ya secara secara umumnya gitu ya. Nah, tetapi menurut Profesor Dr. Nasution di sini bahwa sebuah lembaga hendaknya memiliki kurikulum gitu ya, di mana kurikulum di sini merupakan serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Ya, jadi sebuah lembaga tentunya diharapkan memiliki rancangan gitu, penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Kemudian adapun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di sana. Mohon maaf itu salah ketik ya Bapak Ibu ya, mohon izin. Ini para pengajar. Nah, kemudian menurut Dr. Nana Sunjana juga disampaikan bahwa kurikulum di sini adalah kumpulan harapan ya, yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang kemudian dilaksanakan dan diterapkan oleh guru di sekolah yang bersangkutan. Bahkan menurut undang-undang tentang sistem pendidikan nasional pada nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat pengaturan ya, ternyata ya, menjadi rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, jika tadi kita sudah mengetahui, oh ternyata kurikulum itu penting ya bagi lembaga. Kemudian sekarang fungsi dari kurikulum sendiri itu ada apa saja gitu ya Bapak Ibu ya. Fungsi dari kurikulum sendiri ada 6 yang saya kutip di sini. Yang pertama sebagai fungsi integrasi. Kurikulum ini berfungsi untuk menjadi alat yang akan membentuk pribadi-pribadi peserta didik yang utuh dan berintegrasi di masyarakat melalui dunia pendidikan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi persiapan, di mana kurikulum di sini mampu memberikan modal persiapan bagi peserta didik
untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang berikutnya, termasuk siap untuk hidup di masyarakat ketika tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kurikulum ini benar-benar memberikan ilmu untuk kesiapan hidup bagi peserta didik atau bagi siswa itu baik untuk melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi maupun untuk terjun langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang selanjutnya, kurikulum juga berfungsi sebagai penyesuaian. Artinya apa di sini? Fungsi dalam penyesuaian ini, di mana kurikulum dapat melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan cenderung dinamis. Sedangkan fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi diferensiasi. Kurikulum di sini menjadi alat pendidikan yang memperhatikan setiap pelayanan kepada peserta didiknya. Sebab setiap peserta didik memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, fungsi kurikulum diagnostik. Fungsi kurikulum diagnostik juga untuk memahami dan mengarahkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik, supaya dapat terus menggali dan mengasah potensinya, termasuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Fungsi selanjutnya dalam kurikulum yaitu fungsi pemilihan. Kurikulum di sini memberikan fasilitas kepada peserta didik dengan cara memberi kesempatan kepada mereka dalam memilih program pembelajaran sesuai minat dan bakat masing-masing anak. Ya, kemarin berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Mbak Vera bahwa di SB Kepong ada TK ataupun PAUD dan ada juga SD. Maka dalam malam hari ini saya bermaksud untuk menyampaikan kurikulum Merdeka yang saat ini sedang harapannya diimplementasikan di setiap satuan pendidikan, baik itu di PAUD, TK maupun SD, SMP maupun SMA. Nah, tujuan dari kurikulum Merdeka di jenjang pendidikan anak usia dini pada dasarnya ialah sebagai fase pondasi, bagian penting dari pengembangan karakter dan kemampuan serta kesiapan bersekolah di jenjang selanjutnya. Menguatkan kecintaan pada dunia literasi dan numerasi sejak dini, dan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sebenarnya di sini yang paling penting dalam kurikulum itu apa sih gitu ya? Tentu sudah tentu kita ketahui ya bahwa komponen utama dalam kurikulum itu adanya tujuan, adanya materi, adanya strategi pembelajaran, adanya komponen proses pembelajaran, dan adanya evaluasi. Tentu ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu gitu ya, karena Bapak Ibu sebagai guru dan kepala sekolah di sekolah atau lembaga Bapak Ibu tentu sudah memiliki komponen-komponen pokok dalam kurikulum ini, baik itu tujuan dari visi maupun misi sekolahan Bapak Ibu, kemudian materi yang hendak diajarkan, strategi pembelajaran baik itu melalui media, metode, teknik gitu ya. Kemudian proses pembelajarannya dan evaluasinya tentunya. Nah, saya lanjutkan saja. Nah, di sini karena topik utama malam hari ini adalah tentang PBL dan PJBL, sebenarnya ini apa gitu ya? PBL dan PJBL ini kalau dikatakan baru sebenarnya ya tidak Bapak Ibu. PBL dan PJBL ini pada dasarnya sejak kurikulum tahun 2013 pun sudah ada ini. Gitu ya. Hanya memang konsepnya belum dikemas secara matang dan belum diberi nama atau label gitu ya. Nah, kali ini sudah dikemas dengan sedemikian rupa gitu ya dan sudah diberi label-label gitu ya. Sehingga
Bapak Ibu guru pun diharapkan mampu beradaptasi juga dengan metode-metode baru, di mana metode-metode ini pada dasarnya lebih ke mengikuti gitu ya perkembangan di era globalisasi seperti saat ini. Nah, PBL atau problem based learning itu sebenarnya pembelajaran yang seperti apa gitu ya. Nah, PBL di sini menurut beberapa pakar, ini saya tuliskan di sini menurut Dewey dan Dutch, bahwa PBL merupakan belajar berdasarkan masalah gitu. Problem based learning berarti belajar berdasar masalah. Nah, belajar berdasarkan masalah di sini adalah interaksi antara stimulus dan respons. Merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberikan masukan kepada peserta didik berupa bantuan dan masalah. Sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari pemecahannya dengan baik. Selanjutnya, menurut Dutch, problem based learning atau PBL sendiri adalah metode pendidikan yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok. Ini sebenarnya poin utamanya Bapak Ibu, di mana PBL di sini adalah mendorong siswa untuk mampu mengenal cara belajar dan bekerja sama dengan kelompok gitu. Karena ini kalau dikaitkan di dunia tingkat satuan pendidikan yang lebih tinggi gitu ya, itu juga siswa pun diharapkan juga mampu bekerja sama dalam kelompok yang pada akhirnya nanti ketika siswa itu tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, namun siswa berhadapan langsung dengan masyarakat dan bekerja, maka dia sudah terbiasa dengan yang namanya bekerja sama dalam kelompok. Karena kalau bekerja tentu tidak luput dari yang namanya kelompok ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian simulasi masalah di sini digunakan untuk mengaktifkan keingintahuan siswa sebelum mulai mempelajari suatu subjek. PBL menyiapkan siswa untuk berpikir secara kritis dan analitis, serta mampu untuk mendapatkan dan menggunakan secara tepat sumber-sumber pembelajaran. Nah, saya mungkin akan langsung saja ke karakteristik PBL sendiri, karena malam hari ini kita akan membahas dua, yaitu PBL dan PJBL. Kalau PBL itu berbasis masalah, gitu ya. Kalau PJBL itu berbasis proyek, Bapak Ibu. Nah, kalau PBL sendiri karakteristiknya seperti apa ya? Nah, pembelajaran di sini bersifat student center, artinya siswa yang aktif gitu. Nah, kemudian yang kedua, pembelajarannya di sini dilaksanakan melalui diskusi kelompok kecil. Kemudian anggota kelompok memberikan kontribusi secara aktif. Diskusi dipicu oleh masalah yang bersifat integrasi interdisiplin yang didasarkan pada pengalaman kehidupan nyata. Jadi ketika mengajarkan itu, misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia misalkan. Nah, ketika mengajar bahasa Indonesia, maka permasalahan yang dimunculkan di dalam metode pembelajaran PBL ini adalah permasalahan yang sering dialami dalam kehidupan nyata. Misalnya apa ya Bapak Ibu ya? Banyak ya Bapak Ibu. Misalkan teks prosedur Bapak Ibu. Kita tahu di dalam teks prosedur cara membuat, kalau yang paling gampang itu yang ada di buku-buku itu kan cara membuat mie instan, nah, cara membuat nasi, cara membuat nasi goreng dan sebagainya misalkan seperti itu. Nah, tahapan-tahapan atau prosedur yang benar yang seperti apa? Nah, apakah yang pertama itu langsung menuangkan telur sebelum minyaknya, atau minyak dulu kemudian telur gitu misalkan ya. Jadi hal-hal semacam itu yang harus
yang hendaknya diangkat gitu ya di dalam proses pembelajaran. Misalkan kita angkat tentang teks prosedur, permasalahannya yang berasal dari kehidupan nyata, tentang apa, seperti itu. Kalau biasanya di dalam mengajarkan ini harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan Bapak Ibu. Tentu setiap jenjang berbeda ya, SD, SMP, SMA maupun pendidikan anak usia dini pun tingkat kesulitannya berbeda-beda gitu. Nah, kalau di jenjang SD mungkin istilahnya kalau di teks prosedur apa misalkan. Nanti kita bahas lebih dalam ya. Ada beberapa modul-modul pembelajaran yang mungkin nanti akan saya berikan contohnya supaya Bapak Ibu ada gambaran seperti apa menerapkannya. Kemudian diskusi secara aktif merangsang siswa untuk menggunakan prior knowledge ya, pengetahuan. Mahasiswa atau siswa di sini ya terlatih untuk belajar mandiri. Ini harapannya ini siswa SD nih. Kalau ini saya ini kan untuk mahasiswa pada saat itu. Ya. Kemudian pembelajaran berjalan secara efisien karena informasi yang dikumpulkan melalui belajar mandiri sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, feedback dapat diberikan sewaktu tutorial sehingga dapat memacu siswa untuk meningkatkan usaha pembelajarannya, latihan keterampilan dan lain sebagainya. Ya, baik. Kemudian di sini ada beberapa sintaks Bapak Ibu. Sintaks ini apa sih sebenarnya? Sintaks di sini adalah tahapan. Ketika kita akan melaksanakan metode pembelajaran tertentu, pasti ada tahapan-tahapan yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Nah, di metode PBL dan PJBL itu memiliki karakteristik tahapan yang tentu Bapak Ibu juga sudah mengenalnya melalui pertama ada orientasi siswa pada masalah yang pertama. Orientasi siswa pada masalah di sini Bapak Ibu guru bisa menjelaskan dan memotivasi siswa tentang tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa gitu ya. Kita belajar ini itu kenapa gitu misalkan. Sehingga siswa itu akhirnya bisa sadar bahwa oh saya harus belajar ini tuh karena apa gitu ya. Akhirnya pembelajaran itu apa? Lebih bermakna Bapak Ibu gitu. Nah, kemudian menjelaskan tujuan dan perlengkapannya. Ya, pastinya ketika kita mau belajar sesuatu juga harus disampaikan tujuan pembelajarannya apa karena ketika kita menyampaikan tujuan pembelajaran itu harapannya nanti siswa-siswi mampu menguasai gitu ya, mampu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Bapak Ibu sampaikan di situ bisa menguasai gitu. Nah, itulah ketercapaian pembelajaran pada akhirnya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua mengorganisasi siswa. Dalam mengorganisasi ini ketika Bapak Ibu tadi sudah menjelaskan memotivasi siswa tentang kenapa kita pentingnya belajar hal ini, tujuan kita belajar ini untuk apa, maka selanjutnya mendefinisikan masalah. Gitu. Kita mendefinisikan masalahnya. Kemudian mengorganisasi tugas belajar. Nah, tugas belajar siswa di sini apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tentu biasanya ada yang dibentuk kelompok kecil gitu ya Bapak Ibu. Kemudian mereka mendiskusikan masa itu. Karena sekali lagi bahwa metode pembelajaran ini adalah student center. Siswa yang aktif gitu ya Bapak Ibu, yang aktif daripada gurunya sehingga Bapak Ibu guru ya memberikan instruksi-instruksi saja gitu ya. Siswanya yang diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, membimbing. Mendorong mengumpulkan informasi eksperimen untuk menjelaskan masalah. Yang keempat, mengembangkan, menyajikan hasil. Membimbing siswa untuk mengembangkan, membuat laporan hasil karya. Kelima, menganalisis dan evaluasi masalah. Siswa diharapkan mampu mengevaluasi terhadap hal-hal apa yang telah diselidikinya tadi, gitu ya Bapak Ibu. Apakah PBL ini bisa Bu diterapkan untuk SD, anak kelas 1, anak kelas 2? Bisa. Disesuaikan dengan tingkat kesulitan jenjang
kelasnya, Bapak Ibu. Nah, di kurikulum Merdeka ini sudah banyak contoh modul-modul pembelajaran yang Bapak Ibu bisa persani gitu ya, bisa lihat gitu ya. Nah, mungkin coba saya kasih tunjuk ya. Nah, supaya nanti lebih cepat langsung saja ke PJBL. Nah, saya stop sharing dulu. Kemudian yang PJBL. Sebentar. Nah, ini PJBL untuk SD. Untuk PAUD pun juga ada Bapak Ibu, nanti mungkin saya bisa tayangkan. Karena yang Bu Guru PAUD tidak hadir ya malam ini ya Mbak Vera? Tidak, Bu. Ya, sayang sekali. Padahal saya punya banyak bahan yang bisa saya ini kan. Nah, sebentar. Nah, ini penerapan PJBL lah. Kalau ini yang PJBL ya Bapak Ibu ya. Kalau PJBL itu apa namanya berbasis proyek Bapak Ibu ya. PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, Agama, PJOK gitu ya. Dan materinya apa di sini? Nah, misalkan di PPKN hak dan kewajiban, di Bahasa Indonesia ada kalimat tanya, wawancara, Matematika membaca data dari grafik diagram batang, sumber energi, sikap terpuji gitu ya Bapak Ibu. Nah, di dalam PJBL ini sendiri juga ada sintaksnya Bapak Ibu yang hendaknya dilakukan tahapan-tahapan itu dalam mengajarkan apa namanya metode PJBL ini di kelas gitu. Di sini ada kalau tadi ininya paper namanya. Bapak Ibu bisa mengembangkan ya Bapak Ibu sintaksnya ini sebenarnya. Nah, di sini ada presenting, analyzing, planning, executing, dan reporting. Gitu. Di dalam PJBL, kalau PJBL itu seperti sebenarnya gimana tuh Bu gitu ya? PJBL di sini adalah pembelajaran yang dalam satu semester itu Bapak Ibu bisa memilih salah satu topik yang sekiranya itu bisa dibuat proyek, di mana proyek itu si siswa ini nanti bisa membuat sebuah produk gitu ya, ataupun hasil karya ataupun sesuatu hal yang bisa dipamerkan, yang bisa diunjuk kerjakan gitu ya kepada masyarakat maupun orang tua wali murid gitu, bahwa ternyata anaknya ini mampu yang pertama berani tampil gitu ya, berani menampilkan hasil pelajarannya, hasil belajarnya gitu ya di depan khalayak gitu ya. Nah, bisa mempresentasikan juga, bisa menjelaskan pentingnya apa ini, dia membuat tentang apa misalkan, nah seperti itu. Dan di mana itu tentu juga membutuhkan waktu yang cukup banyak dalam proses pembelajarannya. Nah, presenting ini, siswa diberikan isu terkait dengan yang mendukung tema berupa video, gambar, foto, kunjungan objek terkait tema, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu ketika mengajarkan pertama kali berjumpa dengan siswa, maka bisa memberikan media-media video, gambar, foto ini ya Bapak Ibu ya, yang sesuai dengan tema pembelajarannya. Untuk menstimulus siswa supaya wah ini menarik sekali pembelajarannya membahas tentang apa gitu ya. Kemudian siswa melakukan pengamatan dan identifikasi terkait isu yang diamati maupun dialami. Nah, skenario PJBL tahap presenting di sini, nah Bapak Ibu bisa memplot waktunya. Kira-kira butuh berapa lama untuk mempresentasikan ya. Nah, ini. Nah, kalau di sini
Bapak Ibu bisa lihat di layar saya bahwa ada media atau sumber belajarnya di sini kok ada laptop dan LCD ya Bu. Sedangkan di sekolah kami itu tidak ada media ini gitu. Kemudian apakah ini berarti tidak bisa ya kami terapkan di sekolah kami? Oh tentu tidak juga Bapak Ibu. Jadi artinya tidak harus ada laptop dan LCD ya Bapak Ibu ya. Saat ini media apapun ya bisa digunakan ya Bapak Ibu. Gambar pun masih bisa kok gitu. Ibaratnya gambar berseri itu pun juga masih bisa. Kartu gambar dan sebagainya. Nah, kemudian nah ini kemudian setelah menayangkan video atau gambar gitu ya Bapak Ibu, siswanya membuat pertanyaan kritis terhadap isi video tersebut gitu. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan. Kegiatan student center-nya tuh di sini Bapak Ibu. Siswanya lebih aktif, lebih banyak yang bertanya, lebih banyak kegiatannya gitu ya. Supaya HOTS ya, high order thinking siswa itu mulai terbentuk gitu. Jadi untuk membentuk high order thinking siswa itu dengan memancing siswa bertanya sebanyak-banyaknya. Nah, ini dikenal dengan kegiatan wondering. Siswa membuat minimal 3 pertanyaan terkait isu yang sedang disampaikan di awal tadi dengan menggunakan kata tanya 5W1H. Sebenarnya apa ini gitu ya? Kenapa ada ini? Ya, bagaimana caranya dan sebagainya. Tentu ini bisa dijadikan stimulus siswa untuk bisa terbentuk high order thinking-nya. Kemudian kegiatan investigating, siswa mencari tahu jawaban pertanyaan yang disampaikan dari berbagai sumber dan menuliskannya kembali. Ya, seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, ini juga contohnya memberikan video-video ya terkait tentang boros energi nggak zaman lagi ya, dan lain sebagainya. Ini ada tentang topiknya hemat energi ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga ketika untuk menstimulus high order thinking siswa tadi, Bapak Ibu juga harusnya membuat pertanyaan-pertanyaan yang pertama mengarah pada kognitif pengetahuan, gitu ya, untuk memicu rasa ingin tahu siswa lebih tinggi. Misalnya ini yang pertama, apa nama acara yang digelar dalam video tersebut gitu ya? Apa sih tadi nama acara yang digelar dalam video ini tadi gitu ya? Itu sudah membuat juga siswa berpikir ya, apa ya nama acaranya gitu ya. Di manakah acara tersebut digelar? Siapa saja tokoh yang diwawancarai dalam acara tersebut? Kapan video itu diambil? Dan untuk apa sih video itu diambil gitu ya? Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh-contoh pertanyaan yang bersifat menggali. Mengapa ya Indonesia termasuk negara yang boros energi misalkan? Nah, tentu itu juga sudah menjadi pemantik ya. Oh iya ya, selama ini kita nggak pernah berpikir kalau kita itu negara yang boros energi. Kenapa ya kok Indonesia itu bisa termasuk negara yang boros energi? Nah, itu bisa memicu siswa untuk berpikir lebih keras gitu ya tentang apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu guru ini. Nah, ini kemampuan membuat pertanyaan-pertanyaan semacam ini hendaknya memang Bapak Ibu persiapkan ya sebelum mengajar sehingga ketika mengajar pun siswa sudah Bapak Ibu sudah siap untuk menggali pertanyaan dengan yang bersifat kognitif maupun yang bersifat menggali gitu. Nah, kemudian waktunya tinggal berapa menit Mbak Vera? Kalau waktunya lebih saya mohon diingatkan. 10 menit lagi ya Bu. Baik, baik. Kemudian ada tujuan analyzing, kemudian nah ini LKS hasil analyzing, ada pertanyaan dan daftar pertanyaan. Apa solusi yang Anda pilih? Gitu. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Ketika tadi siswa-siswinya dibuat dalam kelompok-kelompok kecil, maka siswa-siswi di sini diberi pertanyaan gitu. Menurut kalian ketika tadi Indonesia itu termasuk negara yang boros energi, apa solusi yang Anda pilih? Nah,
disinilah siswa diberikan kolom untuk menjawab. Solusinya apa ya? Nah, pasti mereka akan memberikan jawaban yang unik-unik gitu ya, yang bervariasi. Bagaimana cara menerapkannya? Tentu juga di sini kita beri kesempatan siswa untuk menjawab sesuai dengan pola berpikir siswa gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian choose the PJBL project ya. Ananda sudah memiliki project yang akan dikerjakan dan mampu memberikan argumen dari project yang dipilih dengan baik. Setelah kita tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang high order thinking, yang apa namanya memicu keras untuk siswa berpikir keras gitu ya, guru memberikan kesempatan untuk memilih proyek apa yang akan Ananda lakukan gitu ya untuk pembelajaran ini. Nah, menurut pernyataan beberapa guru ini Ananda siswa-siswi ini unik-unik, bermacam-macam. Mereka ada yang membuat apa namanya miniatur tentang Indonesia, tentang apa namanya bagaimana supaya sampah-sampah itu tidak sampah-sampah itu bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik dan lain sebagainya. Wah, macam-macam. Nah, ini dokumentasi analyzing. Siswa-siswinya berkelompok dan mereka mendiskusikan tentang hal-hal apa saja yang bisa dibuat proyek. Yang pada akhirnya nanti sebelumnya mereka membuat planning dulu, merencanakan. Siswa merancang proses pengerjaannya dan pembuatan produk dengan baik dan matang. Kemudian yang terakhir siswa di dalam planning ini diberi ini ya Bapak Ibu, diberikan apa namanya ini lembar yang harus dilakukan oleh siswa. Tema pembelajarannya apa, kelas kelompoknya siapa, ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa, masalah yang ditemukan apa, nama produknya, manfaat produknya, kemudian bahan yang akan dibuat apa saja, kardus, botol, apa gitu ya, jumlahnya berapa, ditulis di sini. Langkah pembuatannya yang pertama bagaimana, desain produknya bagaimana, boleh di sini berupa gambar, dan lain sebagainya. Kemudian mereka mulai nih, apa namanya, presentasi planning gitu ya, mempresentasikan planningnya tadi. Kemudian pertanyaan planning, bagaimana pembagian tugas dalam pengerjaan proyek? Mengapa memilih bahan tersebut? Itu perlu kita tanyakan. Pembagian tugasnya bagaimana? Misalkan ada 4 siswa, maka yang ini mencari bahan, yang ini, nah itu mungkin itu harus apa namanya ditanyakan juga ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena siswa itu juga ada yang tipikal dia maunya belajar mengerjakan sendiri gitu ya. Nah, itu bukan kerja kelompok namanya gitu ya. Namanya berkelompok tentu harus ada pembagian tugasnya gitu ya. Kemudian mengapa memilih bahan tersebut? Mengapa ukurannya sebesar atau sepanjang itu dan sebagainya perlu kita tanyakan juga kepada siswa. Dan yang berikutnya adalah executing. Siswa mampu menghasilkan produk PJBL yang inovatif, berdaya guna tinggi dan unik. Nah, ini guru memberikan pengarahan terkait kesiapan pengerjaan proyek, memberikan masukan-masukan cara menyelesaikan proyek, dan melakukan penilaian secara langsung. Sebenarnya pembelajaran ini tentu menyenangkan ya Bapak Ibu ya, kalau dilakukan dengan apa ya, dengan happy juga ya, dengan hati riang juga, karena memang siswa-siswi langsung terjun langsung ya, membuat gitu ya, melakukan, jadi tidak melulu berhitung, tidak melulu membaca saja dan sebagainya, tetapi ada kegiatan yang dilakukan secara real atau nyata untuk membuat sebuah produk. Nah, kemudian yang terakhir adalah reporting. Nah, di sini siswa mampu mengomunikasikan produk PJBL-nya dengan menarik dan memukau. Di kegiatan reporting ini, Bapak Ibu, siswa ini yang tadi saya sampaikan di awal, siswa bisa mempresentasikan di hadapan wali murid gitu. Jadi dibuat pameran Bapak Ibu, produknya siswa tadi dipamerkan, kemudian wali muridnya bisa datang menyimak pemaparan presentasi masing-masing siswa tadi. Masya Allah, itu menyenangkan Bapak Ibu, dan orang tuanya tuh merasa bangga gitu ya ketika anaknya itu bisa presentasi, bisa membuat produk, bisa apa namanya berdiri di depan orang banyak dan sebagainya. Tentu itu sangat membanggakan bagi kedua orang tuanya dan lain sebagainya Bapak Ibu.
Ini produknya siswa. Ada yang membuat mobil listrik tenaga surya, ada mobil energi matahari. Loh, ini padahal dari kardus ya, Bapak Ibu. Imajinasi-imajinasi yang seperti inilah yang sebenarnya kita harapkan dari siswa-siswi kita ya Bapak Ibu, dari ananda-ananda semuanya, yang tentunya di masa mendatang mereka bisa menjadi manusia-manusia atau insan-insan yang senantiasa menjadi pemimpin bangsa yang lebih amanah gitu ya. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait diskusi kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pemantik diskusi kita. Pada malam hari ini ada kesalahan dalam bertutur, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas penyampaian materinya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak, Ibu, atau teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya misalkan di Malaysia itu akan bagi-bagi banyak door prize. Tapi karena saya di Indonesia, bagi-bagi door prize-nya gimana dong ya? Ada beberapa buku saya sebenarnya yang ingin saya bagi-bagikan, tapi karena kondisi saya di sini, mudah-mudahan suatu saat bisa ke Malaysia dan berbagi-bagi kebahagiaan dengan Ananda di Malaysia. Monggo Bapak Ibu, ini kita sharing-sharing saja ya. Pak Ikhwan, bagaimana Pak Ikhwan pengalaman mengajar di SP Kepong Pak? Mungkin boleh berbagi cerita Pak terkait siswa-siswi di SP Kepong. Silahkan Pak. Mohon maaf Bu, ini saya lagi kurang sehat tenggorokannya dari kemarin, jadi mungkin belum bisa banyak bicara ini. Ya, siap-siap Pak. Ya. Ya, mungkin yang Bapak Ibu yang lain, Bu Khofifa ini Bu guru atau bukan ya, Vera? Ini mahasiswa KKN. Oh, mahasiswa. Ya. Yang Bapak Ibu guru berarti hanya Pak Ikhwan saja ya yang hadir malam hari ini? Sama Ibu Salimah. Oh, Ibu Salimah. Ya, selamat malam Ibu Salimah. Untuk guru-guru yang lainnya, karena memang guru di SB Kepong ini rata-rata dari EMM ya Bu. Malam mereka lagi mengadakan DAD sampai besok. Oh, begitu. Jadi malam hari ini ada DAD ya Pak ya? Dari tanggal 16 sampai 18 besok. Oh gitu, sayang sekali. Ya Pak ya. Iya, saya kemarin juga mendapatkan jadwalnya dari Mbak Vera, udah Bu, Sabtu malam ini ya, Jumat malam ini ya, siap. Karena jadwal teman-teman mahasiswa ini juga mepet ya Pak ya, karena tinggal beberapa minggu lagi mereka sudah pulang ke Indonesia juga sehingga memadatkan kegiatan. Saya ngikut sajalah dari teman-teman yang ada di Malaysia, saya begitu. Sayang sekali tidak banyak yang bisa hadir malam hari ini. Ya. Selain Bu Salimah ada lagi Mbak Vera? Sudah itu saja Bu. Oh, Bu Salimah dan Pak Ikhwan saja ya. Ya. Ya baik, Pak Ikhwan mungkin kalau boleh saya tahu terkait di SB Kepong sendiri, Pak, apakah sudah menerapkan kurikulum Merdeka ini, Pak? Oh, Bapak lagi kurang enak badan soalnya ya, Vera ya. Ya. Mungkin jika tidak ada yang ditanyakan karena materi yang disampaikan juga sudah cukup jelas, kami tutup dulu acara workshop pada malam hari ini. Alhamdulillah acara ini telah selesai.
memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum acaranya kami tutup, silakan seluruh hadirin peserta yang mengikuti workshop penerapan metode pembelajaran PBL dan BJBL pada malam hari ini bisa menghidupkan kamera. Tadi saya belum sempat ngirim yang PAUD ya, nanti saya kirim ya, Vera, bisa dibagi-bagikan ke teman-teman yang ada di PAUD sana. Iya, Bu. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman yang mengikuti workshop penerapan metode pembelajaran BBL dan BJBL untuk mengisi kuesioner yang saya kirimkan di kolom komentar. Ya, teman-teman yang di Malaysia yang ditempatkan untuk PAUD ada berapa mahasiswa, Vera? Yang di sini satu saja, Bu. Yang di PAUD? Iya. Vera saja? Iya. Kemudian yang Hayu sama siapa? Hayu itu di Pencala, dekat sama SD. SD atau PAUD? SD, Bu. SD ya, ya. Baik. Nanti saya kirimkan file-filenya, mudah-mudahan bisa di ini ya, beberapa hari ke depan bisa dikenalkan kepada Bapak Ibu guru di sana, mudah-mudahan bermanfaat dan di SB Kepong bisa, di SB maupun di PAUD Kepong bisa mungkin mengikuti juga ya, beradaptasi juga gitu. Jadi mungkin itu saja Pak Ikhwan dari kami. Mohon maaf malam hari ini mengganggu Bapak Ibu semua. Tentu ini sangat ini ya, kurang mengenakan ya Bapak ya, kalau Bapak lagi sakit juga. Sebenarnya kalau misalkan tadi ini Vera diganti juga tidak apa-apa atau tidak diadakan Bu, karena tidak ada Bapak Ibu guru yang masih banyak yang berhalangan, sebenarnya tidak apa-apa. Saya malah jadi tidak enak ini sama Pak Ikhwan dan Bapak Ibu guru yang lain di SB Kepong. Mohon maaf Pak Ikhwan dan Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih Vera dan Bapak Ibu yang lainnya. Mohon izin. Ya, demikian saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan keikutsertaan hadirin juga peserta pada malam hari ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Salimah, waalaikumsalam. Salam kenal kembali Bu. Tidak apa-apa Ibu, saya izin dulu.